Dari dampak perubahan iklim itu selain cuaca buruk kemudian mempengaruhi produktivitas ikan atau Ya, mempengaruhi produksi hasil hasil pangan, apakah ada yang lainnya Bu dari dampak-dampak itu? Misalnya dampak sosial ada atau Mas. dampak lain terhadap Kesehatan. kelompok-kelompok kesehatan Ibu ya? Ya, Seperti apa, kesehatan itu seperti apa ya. itu Ibu? Ya, saya pernah membaca gitu ya, dan juga Oke. apa namanya, diceritain beberapa teman-teman yang ahli di bidangnya gitu, bahwa makhluk hidup, segala makhluk hidup ini juga terdampak ya dengan adanya perubahan iklim, karena perubahan iklim pada dasarnya kan adalah fenomena alam, tapi kan kemudian diperparah dengan aktivitas manusia lah. Rupanya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam adil dan setara. Kawan-kawan sekalian, bertemu lagi bersama saya Al-Muiz Lidinillah, yang biasa dipanggil Muiz dalam bercerita, berbagi cerita di balik berita. Kali ini episode spesial kerjasama antara Pokja PUG KLHK, The Asia Foundation, dan juga beritabaru.co. Pada episode bercerita kali ini kita akan berbincang-bincang secara mendalam dan santai tapi tetap serius gitu ya bersama Ibu Novia Widyaning Tias SHUT MSc terkait ancaman perubahan iklim termasuk bahaya kebakaran hutan dan lahan yang biasanya disebut karhutla begitu ya, serta dampaknya terhadap kelompok rentan di Indonesia. Bercerita episode ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif terkait bahaya perubahan iklim dan juga karhutla, serta membangun kepedulian untuk melakukan upaya bersama dalam mengomongkan pencegahan dan pengendalian secara menyeluruh. Perubahan iklim bisa dikenali melalui beberapa gejala. Yang pertama adalah perubahan musim dan curah hujan, cuaca yang semakin ekstrim, naiknya permukaan air laut, suhu air laut yang lebih hangat, serta suhu dan tekanan udara yang meningkat. Perubahan iklim juga memicu berbagai bencana alam di Indonesia sepertinya banjir, longsor karena curah hujan yang tinggi seperti pada semester kali ini, musim kali ini, dan juga perubahan iklim juga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan begitu. Selanjutnya, perubahan iklim juga memicu timbulnya gelombang tinggi dan badai di kawasan perairan. Perubahan iklim tidak dapat dipandang sebatas permasalahan lingkungan semata karena memberikan dampak yang luar biasa ya terhadap kebanyakan masyarakat dan juga sangat mempengaruhi berbagai sektor, khususnya sektor pertanian, kehutanan dan juga kelautan gitu. Pada tahun 2015 juga Indonesia pernah mengalami kejadian karhutla yang terburuk ya sepanjang masa. Bahkan Bank Dunia juga mencatat kerugian multidimensinya itu mencapai 221 triliun. Kejadian karhutla ini termasuk pada lahan gambut yang sangat luas seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah 310 ribu hektar kurang lebih, kemudian Sumatera Selatan 2090 ribu hektar kurang lebih, dan juga Riau 107 ribu hektar kurang lebih. Sebagai respon terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dan karhutla sebagai penyumbang emisi karbon dan sektor hutan dan lahan, pemerintah khususnya KLHK menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission atau dekarbonisasi pada tahun 2060 dalam COP26 beberapa bulan lalu di Glasgow. Untuk mengulas secara lebih mendalam dampak perubahan iklim dan karhutla ini terhadap kelompok rentan ini, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Novia Widyaning Tias SHUT MSc, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Novia. selamat siang Mas Muiz, selamat siang Iya, semua. ya, bagaimana kabarnya Ibu Novia? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat Mas Muiz ya. Ya, puji Tuhan sehat juga Ibu. Semoga senantiasa sehat karena ini kan kabarnya kasus COVID Ya, semakin naik lagi gitu kan, gelombang ketiga. Begitu juga teman-teman sekalian yang hadir pada bercerita kali ini, semoga tetap sehat, semangat dan tetap bergembira begitu ya. Oke, baik Ibu. Pada edisi kali ini kita akan membincang dampak perubahan iklim dan juga karhutla terhadap kelompok rentan Ibu. Ini berdasarkan catatan Ibu atau dari misalnya dari KLHK sendiri, apa saja ini Bu dampak paling buruk
dari perubahan iklim di Indonesia yang pernah dicatat selama 10 tahun terakhir ini atau 1 dekade ini, Ibu? Ya, terima kasih Mas Muiz. Kalau bicara Ya, dampak perubahan iklim, mungkin kita secara global pun seperti tadi disampaikan banyak ya kenaikan tinggi muka air laut, kemudian apa namanya disertai dengan atau dilanjutkan dengan pemanasan, pengasaman laut dan ya jelas itu dari suhu ya, suhu permukaan bumi ya, yang meningkat dan tentu saja kita sudah melihat di berbagai belahan bumi termasuk mungkin juga di Indonesia ada bencana kekeringan, longsor, gitu ya, banjir, gitu ya, ya. macam-macam lah, gitu ya. Dan ya intinya adalah perubahan iklim ini sangat terasosiasi dengan cuaca yang ekstrim ya, yang kita tidak bisa Iya, semakin tidak prediksi. bisa ya semakin tidak bisa diprediksi begitu ya, seperti itulah ya. Makin lama kita makin melihat bahwa dampak negatif perubahan iklim itu sudah di depan mata gitu. Begitu Mas Ya. kira-kira ya. Nah, selama dekade terakhir ini kira-kira yang paling parah itu masuk pada tahun berapa, Ibu? Berdasarkan catatan dari pemerintah. Contohnya mungkin kalau saya nggak tahu angka persisnya ya, tapi Ya, kalau kita lihat akhir ini ada banjir yang lebih sering ya, terjadi, kemudian tadi disebutkan juga apa yang juga terkait dengan perubahan itu ada karhutla mungkin 2015 dan 2019 itu ya, ya, 2 tahun yang mungkin kita tahu apa paling tinggi gitu ya, paling ya. tinggi tingkatannya dan tentu saja itu juga sangat dipengaruhi dengan La Nina ya dan juga fenomena-fenomena alam yang lain gitu Mas. Baik, sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ya, yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, begitu Ibu, apa saja ini dampak dari perubahan iklim yang paling berpengaruh signifikan terhadap kondisi sosial ataupun ekonomi masyarakat secara umum ini, Ibu Novia, di Indonesia? Ya, mungkin kalau kita lihat Indonesia sebagai negara agraris ya, negara Iya, pertanian yang kita tahu sangat kaya raya, kita sudah terkenal sekali sejak dulu. Kemudian Indonesia ini juga negara maritim. Betapa dampak perubahan iklim ini untuk Indonesia sebagai negara agraris dan juga negara maritim, maka sektor yang paling terdampak itu mungkin adalah sektor keamanan pangan ya, ketahanan pangan dan juga sektor perikanan ya Mas ya, karena dua iya, sektor itu sangat dipengaruhi oleh apa namanya iklim dan iklim. ketika ada cuaca ekstrim maka gagal panen itu terjadi gitu ya, para bapak-bapak penelayan juga tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut dengan baik seperti yang biasanya. Jadi gagal panen itulah yang menjadi salah satu apa akibat yang nyata ya. Jadi sektor pangan itu sangat terdampak. Terima kasih. Baik, selain itu mungkin ada yang lain, Bu. Misalnya dari dampak perubahan iklim itu selain cuaca buruk kemudian mempengaruhi produktivitas ikan atau mempengaruhi produksi hasil pangan, apakah ada yang lainnya, Bu, dari dampak-dampak itu? Misalnya dampak sosial Ada atau Mas, dampak lain terhadap kesehatan. kelompok-kelompok kesehatan, Ibu ya? Ya, kesehatan itu Seperti apa ya. itu, Ibu? Ya, saya pernah membaca gitu ya dan juga Oke. apa namanya diceritain beberapa teman-teman yang ahli di bidangnya gitu bahwa makhluk hidup, segala makhluk hidup ini juga terdampak ya dengan adanya perubahan iklim, karena perubahan iklim pada dasarnya kan adalah fenomena alam, tapi kan kemudian diperparah dengan aktivitas manusia lah. Rupanya bahkan penyakit-penyakit pun ya Iya, ada bakteri, ada virus itu iya, juga konon juga apa namanya ikut berubah gitu ya Mas ya, sehingga yang penyakit yang dulunya nggak ada dengan adanya dampak perubahan iklim ini kemudian lambat laun itu juga bisa muncul sehingga iya, ada baik. ancaman-ancaman kesehatan. Nah itulah yang kemudian akan berdampak eh, kepada ini ya kehidupan kaum yang rentan Kesehatan ya Mas masyarakat, ya. Ibu ya. Ya, masyarakat yang rentan, Iya. betul. Atau bisa dikatakan COVID ini bagian dari dampak perubahan iklim juga itu, Bu ya. Iya, mungkin ada kaitannya ya, kan katanya Iya, yang
paling heboh itu duo, duo COVID dan Dua COVID. kalau mau trio itu sama karhutla gitu ya, itu yang harus kita tangani bersama karena kalau enggak akan menjadi ancaman yang lebih serius ke depannya. Ya, Ya. seperti itu kira-kira ceritanya. Baik, Ibu, dampak-dampak tadi baik yang kemudian memengaruhi kondisi sektor pertanian, sektor kehutanan atau sektor laut itu secara umum itu kan berdampak kepada masyarakat luas. Lah, ini dampaknya secara signifikan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti apa, Bu? Berdasarkan data dari Ibu. Misalnya Ya, kelompok rentan mana yang paling berpengaruh itu dan bagaimana yang dialami kelompok rentan itu terhadap perubahan iklim. Misalnya secara spesifik dampak dari karhutla atau dampak dari banjir, longsor dan sebagainya, Ibu. ya, mungkin kita ambil salah satu contoh ya, kalau karhutla, Oke. kita langsung bisa membayangkan anak-anak ya Mas ya, Iya, anak-anak. Mungkin teman-teman tahu di beberapa tempat di Indonesia ini yang langganan gitu ya, setiap setiap tahun tuh ada yang kena banjir, ada yang asap, karhutla gitu ya. Anak-anak itu kan ya kita tahu anak-anak tiap hari harus ke sekolah misalnya. Kita tadi bicara kesehatan, sekarang ke pendidikan gitu ya. iya, Anak oke. itu kan harus sekolah jadi nggak bisa sekolah, gitu ya. Ya, Jadi nggak bisa sekolah. Kemudian juga yang mungkin kita boleh katakan paling dekat dengan anak-anak itu biasanya perempuan ya, Mas ya, karena iya, iya, ibu-ibu perempuan itulah yang merawat anak-anak itu juga pasti akan terdampak gitu karena biasanya punya jadwal atau irama di dalam iya, keluarga, di dalam rumah tangga yang biasanya begini, tapi karena ada dampak-dampak negatif tersebut terus tentu saja akan terganggu gitu ya. Anak-anak yang harus sekolah jadi nggak bisa sekolah, pada mereka itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kalau dari situ saja kemudian terganggu, nah kita bisa bayangkan maka di jangka panjangnya akses mereka untuk boleh dikatakan kehidupan yang layak juga akan terganggu ya, padahal mereka adalah generasi penerus kita, Mas. Ya, demikian iya, juga kaum perempuan gitu yang mereka harusnya bisa lebih berdaya membantu keluarga, tapi karena dampak-dampak perubahan iklim baik itu tadi yang di sektor pertanian, kehutanan maupun juga perikanan kan jadinya tidak bisa berperan secara maksimal ya Mas ya. Itu juga iya. merupakan gangguan ya. Iya. Dan juga yang bisa dikatakan terdampak ini kelompok rentan disabilitas, Ibu ya, misalnya Iya, banjir gitu betul. kan dan Oh iya lain-lain. Mas. Itu bagaimana, apakah ada cerita terhadap dampak yang menimpa kelompok disabilitas itu, Ibu? Iya, saya Apakah belum sudah pernah. cukup penanganannya cukup memadai lah dalam menangani bencana pada kelompok disabilitas, Ibu? Ya, kalau mengenai penanganannya mungkin teman-teman dari Badan Iya. Penanggulangan Bencana Nasional yang bisa lebih cerita. Tapi kita Oke. bisa membayangkan ketika terjadi bencana banjir misalnya, kita yang maaf yang Iya. sempurna saja sudah repot ya Mas ya, apalagi Iya. nenek-nenek kakak kita yang sepuh-sepuh gitu ya, yang sudah senior, kemudian Iya. teman-teman yang penyandang disabilitas tentu saja akan mengalami kerepotan yang ekstra ya daripada kita. Demikian Iya. juga anak-anak. Nah, kalau kayak anak-anak saya pernah lihat sendiri Mas, waktu itu saya sempat Iya. berkunjung ke Kalbar Mas, ke Sintang ya waktu itu ya. Oke. Betapa repotnya ketika seorang ibu begitu ya masih harus ngurusin anak-anak, ngurusin orang tuanya juga, kemudian kan harus menyediakan makanan dan lain sebagainya, dan belum lagi kalau ada yang sakit itu ya, karena ketika Iya. terjadi bencana banjir itu kemudian seperti yang tadi saya sampaikan kemungkinan terjadinya penularan penyakit-penyakit itu juga lebih besar ya Mas ya, karena sanitasi yang Iya. buruk, air Iya. yang tadinya harusnya bersih jadi nggak bersih, dan nah Iya. itu pokoknya yang perempuan pasti lebih repot Mas. Iya. Iya, benar. Ya, dan juga Apalagi belum para, mengurusi anggota keluarganya, Ibu ya, nah soal betul. makanan dan sebagainya Iya, begitu ya. betul. Oke, baik Ibu. Ini kembali ke karhutla sebagai bagian dari dampak perubahan iklim, Ibu ya. Ini juga kan ada data dari Paris Agreement 2015, Ibu,
Di situ menegaskan bahwasanya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan kalau dibantu oleh dunia internasional 41% ya komitmennya pada 2030 gitu. Di sisi lain KLHK bertanggung jawab penurunan 17% emisi dari sektor hutan dan lahan termasuk gambut. Menurut Ibu, kebijakan dan program apa yang paling tepat untuk melakukan pengurangan emisi ini, Bu, yang diakibatkan oleh karhutla, Ibu? Iya, mungkin sebelum ke Karhutla, kita Indonesia, negara Indonesia ini sudah punya dokumen yang namanya Nationally Determined Contribution, yang tadi disebutkan ya, ada 5 sektor di sana. Salah satunya itu adalah sektor kehutanan, kemudian ada juga sektor limbah ya. 2 sektor inilah yang diampu oleh KLHK. Nah, kalau untuk sektor kehutanan, banyak yang kita pemerintah Indonesia sudah lakukan, tentu saja tidak sendirian dengan berbagai komponen masyarakat, banyak program-program yang sudah dilakukan ya Mas ya. Salah satunya misalnya ya rehabilitasi lahan, termasuk yang tadi disebutkan gambut, dan juga di dalamnya tentu saja ada pengendalian karhutla gitu ya. Pengendalian ini ada tiga kegiatan besar sebenarnya ya, ada 3 komponen besar, mulai dari pencegahan, kemudian penanggulangan, dan juga penanganan pasca karhutla. Itu Mas, mungkin kalau kita bisa lebih spesifikkan ke karhutla. Oke, baik Ibu. Kalau kebijakan-kebijakan lain misalnya yang memengaruhi, misalnya kan bisa jadi kan karhutla keterkaitannya dengan komitmen dengan beberapa pihak swasta atau pihak lain begitu Ibu. Atau kebijakan-kebijakan lain untuk mencegah karhutla, apakah ada Ibu atau ya, seperti apa Ibu? Tentu banyak sekali Mas. Tentu banyak ya Bu ya. Ya all out lah kalau soal pengendalian karhutla ya, Indonesia ini luar biasa gitu ya. Tadi saya sebutkan ada pencegahan. Nah, pencegahan itu kan mulai dari kan mencegah ya, jadi preventif gitu ya, termasuk di dalamnya itu ada upaya untuk edukasi, campaign gitu ya, mencegah sebelum terjadi. Kemudian kalau penanggulangan itu bisa pemadaman udara, pemapanan darat, kemudian monitoring hotspot dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali, termasuk kerjasama kita dengan BPPT untuk teknologi modifikasi cuaca, Mas, TMC. Oke. Ya, macam-macam yang sudah kita upayakan, dan tentu saja kalau tadi disebut ada private sector, itu merupakan salah satu mitra kita juga, karena mereka juga punya kewajiban ya, Mas, untuk pengendalian karhutla ini. Ya, dan juga dengan masyarakat loh Mas, dengan masyarakat ini juga. Oke, baik Ibu. Mungkin tidak banyak yang terlalu ini nah, ya. Itu bisa diceritakan Ibu yang terkait kolaborasinya dengan masyarakat. Iya, kolaborasi kita dengan masyarakat luar biasa. Kami itu punya teman-teman yang namanya Brigade Manggala Agni, Mas. Manggala Agni ini yang bertugas di lapangan, yang dalam bekerja itu banyak berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat, baik itu aparat maupun dengan masyarakat. Nah, yang dengan masyarakat ini menarik. Kita punya masyarakat peduli api. Ya. Kebetulan kita bekerja bersama mulai dari monitoring, patroli sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanggulangan itu tadi. Dan yang menarik juga kita melatih mereka untuk berkesadaran hukum, Mas. Kita menyebutnya MPA paralegal. Ya. Masyarakat pengendali api paralegal gitu ya. Masyarakat peduli api. Oh iya, kalau pengendali kan avatar Ibu ya, pengendali api. Baik. Oke. Kalau misalnya keterlibatan kan tadi dampak perubahan iklim kan sangat memengaruhi kondisi kelompok rentan Ibu. Apakah ada juga pengorganisiran terhadap misalnya kelompok-kelompok perempuan, misalnya ibu-ibu di mana gitu kan, difasilitasi gitu kan, diberikan ruang untuk melakukan atau mengorganisir secara otonom bagaimana cara mengelola hutan, bagaimana mencegahnya dan sebagainya. Apakah juga itu ini Bu diberikan kepada masyarakat gitu? Ada Mas, kalau akses untuk pengelolaan hutan mungkin di teman-teman Direktorat Jenderal PSKL ya, tapi kalau dalam konteks karhutla, pengendalian karhutla ya, di dalam MPA tersebut
kan tidak hanya semuanya itu laki-laki, pasti ada Iya, ibu-ibunya. Nah, yang menarik adalah ibu-ibu ini peranannya sangat besar sekali, Mas. oke. Tidak harus berarti ketika kita bicara pengendalian karhutla itu kemudian ibu-ibu bergerak di lapangan memadamkan api, enggak ya. Tapi Bawa bawa bagaimana air di bak mereka, gitu ya. iya, kalau kita di MPA itu enggak berarti langsung hanya pengendalian apa pemadaman Penanganan ya. saja, Mas. Tapi Iya, yang itu tadi pencegahan. unsur-unsur pencegahan itu penting Oh, banget di mana ibu-ibu ini punya peran untuk apa namanya membantu sebagai apa ya manajer keluarga kan ya, di mana ibu-ibu ini akan punya peran untuk membantu keluarga di dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi sehingga tidak harus pergi ke hutan dan melakukan hal-hal yang disruptif terhadap hutan gitu iya, ya. Itulah iya, salah iya. satu peranan perempuan yang menurut saya sangat penting. Demikian juga dalam peran sebagai pendidik, Mas. Di dalam peran sebagai Baik. pendidik untuk apa namanya memberikan penyadaran kepada anggota masyarakat yang lain supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu merusak dan kemudian menimbulkan karhutla. Kita juga Iya, punya salah satu apa namanya boleh dikatakan teknik gitu ya. iya. PLTB pembukaan lahan tanpa bakar gitu ya. Dan di situ tuh banyak sekali Oke, baik. kegiatan-kegiatan ekonomi, Mas. Gitu. Oh, Misalnya gitu. menanam, kemudian budidaya jamur tiram, misalnya Iya. begitu ya. Kemudian membuat cuka kayu dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali perempuan yang berperan di situ. Oh, Iya. menarik sekali itu. Jadi ada keterlibatan Uh, kelompok rentan begitu Ibu ya, Iya, yang iya. Jadi kemudian mereka mulai tidak sadar hanya dan sekedar bergerak. objek. Kalau tadi di awal cerita kan kita seolah-olah perempuan itu jadi objek ya. Waduh, kalau ada Iya, karhutla, waduh kasihan banget. Tapi sekarang itu iya, sudah mulai kita boleh dikatakan ceritanya iya, jadi dibalik gitu ya. Mereka lebih benar. powerful untuk Jadi pelopor begitu Ibu ya iya dalam jadi ngomongkan ya gerakan pelopor. ya. Iya, Iya, iya. ya Jadi kita ada juga keterlibatan perempuan di situ Ibu ya dalam penanganan dampak betul. dampak ini ya perubahan iklim yang lebih masif begitu Ibu ya. Iya, iya, iya. Iya, menarik sekali Ibu. Karena memang perempuan itu kan istilahnya teman-teman itu kan ibu bumi gitu kan, Nah, sebagai pengayom, betul. pelestari gitu kan, Ya kan Ibu yang Pertiwi nggak ada Bapak memelihara. Pertiwi ya. Wah iya itu repot ini kalau ada Bapak Pertiwi ini. Oke baik Ibu. Pada COP26 di Glasgow ini beberapa bulan lalu kan Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission atau dekarbonisasi Bu ya pada 2060 gitu. Kira-kira strategi apa yang akan diterapkan KLHK agar kemudian target itu bisa tercapai dan juga bagaimana yang kemudian diterapkan KLHK untuk melibatkan perempuan dalam mencegah karhutla. Sebenarnya tadi sudah disinggung ya Ibu ya. Cuma mungkin apakah ada program-program lain ke depannya atau apakah ada evaluasi-evaluasi lain dari Ya, keterlibatan perempuan dalam ngomongkan pencegahan karhutla gitu kan dengan kaitannya pada COP 26 gitu kan terkait apa namanya untuk mencapai target net zero emission itu Bu. ya mungkin karena tadi disebut-sebut COP 26 atau COP-nya Iya, UNFCCC, saya boleh share sedikit bahwa kaitannya perempuan dengan komitmen pengendalian perubahan iklim global ini kalau di Paris Agreement itu dikatakan bahwa para pihak atau negara-negara ini harus dalam mengambil tindakan untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim ini harus mempertimbangkan kesetaraan gender katanya gitu. oke. Pemberdayaan Itu perempuan dalam COP 26 itu Bu ya. di dalam dokumen Paris Agreement ya kan Oh, dalam Paris. ya Oke, baik. ya jadi nggak cuma COP 26 saja tapi juga COP sebelumnya Oke. dan pasti paling lebih kuat lagi ya di dalam COP 26 kemarin. Jadi harus mempertimbangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan antar generasi. Tadi kita bicara tuh anak, ibu Ya. gitu ya. Kenapa Iya. kok anak gitu ya? Karena kita harus mempertimbangkan kesetaraan antar generasi. Nah, Indonesia tentu saja sebagai negara yang meratifikasi Paris Agreement pastilah merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut sebagai referensi ya. Dan tadi saya sebutkan bahwa Indonesia itu sudah punya janji gitu ya, nationally determined contribution yang untuk 5 sektor tadi sekian persen dengan upaya sendiri dan seterusnya tadi.
dan Indonesia itu sudah mengambil langkah-langkah yang signifikan, Mas, untuk mengurangi emisi dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan. Dan untuk itu kita sudah menerjemahkan di dalam yang namanya strategi implementasi NDC. Nah, tadi Mas kan nanya itu pasti dievaluasi. Oh iya, salah satu strategi di dalam implementasi NDC adalah tentu saja ada evaluasi. Tapi itu nggak langsung tiba-tiba dievaluasi, tapi kita juga melakukan perencanaan dan juga memperhatikan hal-hal terkait dengan komunikasi dengan stakeholders kita. Monitoring begitu Ibu ya. Monitoring juga strategi, kemudian perumusan kebijakan dan lain sebagainya, dan urusan pengaruh utama gender itu harus masuk di dalamnya ya. Jadi partisipasi para pihak ini nggak cuma pemerintah saja, tapi juga non pemerintah ya, kita menyebutnya party stakeholders dan non party stakeholders. Non party stakeholders itu termasuk swasta, pemerintah daerah, perguruan tinggi, teman-teman yang bergerak di LSM, kemudian juga komunitas-komunitas termasuk komunitas perempuan dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam dokumen NDC. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa baca ya. Kalau saya bacakan nanti bisa lama sekali. Dokumen NDC Bu ya. Ya, nationally determined contribution. Ya, determined contribution. Ya. Oke. Pokoknya kelompok rentan perempuan itu sudah masuk di dalamnya. Oke, baik. Jadi ada dalam NDC itu mempertimbangkan kesetaraan gender dalam mengomongkan pengendalian lingkungan atau dalam mencegah perubahan iklim yang semakin ekstrim itu Ibu ya. Kalau selain ngomongkan pengaruh keutamaan gender Ibu, karena ini kan juga kita membincang dampaknya terhadap kelompok rentan lain begitu Ibu. Apakah di dokumen itu juga tertera misalnya ada melibatkan secara melibatkan secara aktif atau memperhatikan secara secara lebih mendalam ya kelompok-kelompok rentan lain, misalnya tadi yang disabilitas atau kelompok minoritas lain gitu, apakah juga masuk di dalam dokumen NDC atau di Paris Agreement Bu, atau hanya sekedar ada juga Ibu? Ini menarik ini Bu. Ya, gimana Ibu bunyinya Bu? Dan bahkan yang saya pernah temui juga ada keterwakilan dari mereka ya di dalam setiap proses diskusi dan perundingan di dalam COP UNFCCC pasti ya, pasti ada keterwakilan mereka, baik itu anak, kemudian perempuan pasti, kemudian kaum rentan lainnya, penyandang disabilitas dan lainnya. Oh iya, kita juga selain dokumen updated NDC, kita punya dokumen ini ya Mas ya, Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. Nah, bicara tentang resilience ya, ketahanan iklim ya. Bicara ketahanan iklim tentu tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengadres isu kebutuhan kaum yang rentan tadi ya. Nah, itu ada di sini. Jadi baik itu mitigasi perubahan iklim maupun adaptasi perubahan iklim tentu saja tidak lepas dari mereka. Jadi tidak mungkin tidak satu bagian tersendiri, tapi itu pasti otomatis ya masuk di dalam perencanaan kita, karena bagi kita perempuan, anak, kemudian penyandang disabilitas dan kaum rentan lainnya itu bukan secara spesifik harus dipisah kemudian ini, tapi isu itu sudah mainstream ya, jadi harus kita selalu address di dalam berbagai kebijakan. Oke, baik Ibu Novia, terima kasih. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari audien dulu Ibu ya, sebelum audiennya kabur gitu Ibu. Ya, maksudnya mumpung masih bergabung. Ini ada Mas Saiful Bahri Ibu. Saya bacakan Ibu ya, pertanyaan dari Mas Saiful Bahri. Salam Ibu Narsum, saya kebetulan punya keluarga yang tinggal di Riau. Mereka mengeluh hampir setiap tahun terjadi karhutla. Faktor utamanya apa ya Bu? Pembukaan lahan atau iklim berubah? Ya ini Bu. Ya karhutla itu mana ini? Pembukaan lahannya atau iklimnya ini? Silakan Ibu. Saya bukan pakar karhutla, tapi menurut saya
jawabannya adalah ya dua-duanya gitu ya. Dua-duanya Ibu Karena ya. kan perubahan iklim ini juga sedang terjadi karena pada dasarnya perubahan iklim itu adalah peristiwa atau fenomena alam yang alami begitu ya. Tapi apa ya pasti akan terjadi karena bumi ini makin lama makin tua lah seperti itu. Iya. Tapi sayangnya itu bisa lebih cepat terjadinya kalau karena diperparah dengan aktivitas manusia. Makanya kita mendengar yang namanya anthropogenic ya. Istilah anthropogenic itu kan berarti ada ini manusia. Nah, kita kan sebagai manusia harus mengendalikan itu. Jadi ya mungkin ada dua-duanya Bu, meskipun ya saya nggak bercerita berapa persen kontribusi ininya gitu ya. Iya, iya. Itu yang kami KLHK selalu apa address dan selalu tanggulangi, selalu kita tangani, kita kelola setiap tahun. Jadi bukan kita nggak melakukan pendekatan yang hanya menanggulangi saja, tapi juga mulai dari pencegahan ya, sampai dengan penanganan pascanya. Iya, karena pencegahan itu bagian dari bahasanya karhutla itu bagian dari apa namanya juga disebabkan karena kebakaran hutan misalnya begitu Ibu ya. Baik yang disengaja atau tidak, dan juga memang karhutla ini terjadi secara alamiah begitu ya karena bumi bisa yang juga semakin ada tua begitu Ibu ya. Makanya pendekatannya tadi yang saya cerita macam-macam ya, mulai dari yang pendekatan sosiologis begitu, kita melakukan pendekatan ke masyarakat sampai yang saintifik menggunakan teknologi modifikasi cuaca misalnya ya. Jadi nggak ada menurut saya nggak ada satu single metode yang bisa fit for all gitu, tapi harus secara holistik ya. Ya masyarakatnya juga didekati dari berbagai macam pendekatan, bahkan kami juga menggunakan pendekatan religius gitu ya. Kita bekerja sama dengan apa namanya kaum ulama, toga toma ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai dengan menggunakan teknologi yang paling canggih gitu ya. Karena kalau semuanya harus diandalkan mengandalkan apa namanya pemadaman kan mahal ya Mas ya. Dan tidak bisa berkelanjutan. Nanti bisa terjadi lagi gitu. Tapi kita juga menggunakan pendekatan sosial. Ya Mas, makasih. Oke, makasih Bu. Ini ada lagi, langsung aja Bu ya, saya bacakan lagi dari ini Mas Longlon Lijun, ini keren katanya. Kalau dari Lady Nurista, mau tanya Bu, sejauh mana keseriusan pemerintah menanggapi isu dampak perubahan iklim yang banyak sekali anak muda yang khawatir akan masalah tersebut, dan kebijakan strategis apa saja yang sudah dibuat? Ya. Terima kasih. Ini anak muda mungkin ya. Iya, saya kalau ini bicara kan nih yang bicara ke depan ya. Berberita baru kan portalnya anak muda Bu, jadi ini banyak anak muda ini Bu. Saya mungkin sudah nggak muda lagi, tapi saya harus berpikir juga ini generasi anak saya, cucu-cucu saya. Makanya tadi kalau ditanya ke seluruh Indonesia, jangan tanyakan deh. Indonesia serius banget gitu ya, seriusnya pakai banget. Dan tidak banyak negara yang membuat, mungkin ya, setahu saya nggak banyak negara yang punya dokumen long term strategi ini, yang ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen pemerintah Indonesia, komitmen Indonesia di dalam melakukan penanganan dan pengendalian perubahan iklim ini. Dan banyak kebijakan strategis yang sudah dibuat. Salah satu contohnya tahun ini pemerintah mencanangkan Indonesia Volume Net Sink 2030 itu dari sektor kehutanan, dan saya yakin dari sektor-sektor yang lain pun juga pasti berjibaku untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang sifatnya jangkanya panjang sekali. Nah, nanti teman-teman ini kalau mau agak serius sedikit nanti bisa mengakses dokumen ini ya. Ini juga kita sudah bagikan ke para gubernur, bupati semuanya, menteri-menteri semuanya juga sudah dibagiin sama Ibu Menteri kami supaya tahu apa sih rencana ke depan dan kita semuanya harus seperti apa. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya, semua sektor harus saling membantu. Dan kalau ditanyakan kebijakan strategis, kita punya
dari aspek mitigasi, kita punya juga dari aspek adaptasi yang keduanya itu harus seiring dan sejalan. Begitu. Monggo Ya, nanti Ibu. kalau teman-teman mau berminat belajar, itu bisa dikunjungi di website kami, ada dokumen yang Oke. bisa dibaca. Diakses di mana, Ibu? Websitenya bisa Uh, disebutkan, misalnya teman-teman belum ada yang belum tahu. Websitenya sebentar, saya kok malah lupa. DJPPI, di Google aja nanti ya, Ditjen Oh, PPI gitu. KLHK, ya pasti ketemu deh. Ditjen Oke, PPI baik. KLHK. Kita juga punya knowledge center perubahan iklim loh. Bisa belajar kalau misalnya nggak mau yang bahasanya terlalu serius, bisa nanti Ya, mengakses bahasa yang portal. milenial. Ya, sedikit milenial. Knowledge Center Perubahan Iklim, KCPI Ken- gitu, nanti ada di situ. KCPI, Bu ya. Ya, Oke. Itu materi-materi penyadaran terkait perubahan iklim, lingkungan ya, yang diperuntukkan buat anak muda juga, Ibu ya. ada. Bahkan untuk Eh, anak-anak SD juga ada Mas di situ di website kami oke, ada. Ya, berupa oke, video itu ada cerita yang ya, menggambarkan bagaimana sih proses terjadinya eh, ya. perubahan iklim, apa gejala gejala kayak COVID aja ya Mas ya. Ya apa sih dampak-dampaknya, Ya, ya. tanda-tandanya ya ada Tanda-tandanya, oke. ya. Oke. Begitu ya, kawan-kawan berita baru. Jadi kalau pengen belajar banyak terkait perubahan iklim atau apa ya terkait perubahan-perubahan lingkungan yang lain, itu bisa ditengok itu ya, bisa di JNPPI KLHK atau di search di Google aja, KCPI. KCPI, Bu ya. Ya, Knowledge Center Perubahan Iklim Knowledge di Center KLHK. Perubahan Iklim. Ya, Oke. Oh, KCPI. Oke, baik, Ibu. yes. Ya, tadi kan dari bagian dari pencegahan kan ada yang kemudian melalui pendekatan sosial, melalui pendekatan yang tadi melalui tokoh agama dan sebagainya, Ibu. Dan juga ada pendekatan teknologi gitu. Kalau pendekatan lingkungan sendiri, Ibu, maksudnya dalam arti misalnya dalam ngomongkan perubahan iklim ini kan misalnya ada juga misalnya yang dilakukan secara apa namanya antroposentris gitu ya, karena ulah manusia gitu kan ya, Ibu ya. Nah, apakah ada yang secara lingkungan misalnya melalui konservasi, melalui Ya, reboisasi, misalnya kalau di laut itu melalui apa dan apa-apa gitu, apakah juga dilakukan, Ibu? ya, tentu saja Mas. Kalau Tentu di ya, Ibu ya. sektor kehutanan dan lahan, kegiatan-kegiatan yang berupa fisik, tentu saja teman-teman sudah sering dengar ya bahwa kita ini sedang gencar-gencarnya menanam gitu ya. Misalnya kalau tadi dikaitkan dengan kelautan ada mangrove ya. Kita Oh, mangrove, sedang, oke. ya sedang ini nih Mas, apa namanya, getol banget ini Gitu. menanam mangrove. Pak Presiden juga sering menanam sendiri kan. Pernah nggak lihat videonya Iya, Pak iya. Presiden sampai buka sepatu itu kan? Ketik gitu. Oke. Wah, itu Presiden aja pakai gitu loh. Maksud kita enggak ya? Iya, Dan ini juga oke. kebetulan Indonesia tahun ini dipercaya sebagai Presiden G20 ya Mas ya? Iya, Iya, di itu G20. juga suatu apa momentum yang sangat baik ya untuk kita menunjukkan apa yang Indonesia sudah lakukan gitu ya terkait dengan Dalam perubahan perubahan iklim gitu ya. iklim ya dengan aksi-aksi yang nyata eh, dan menunjukkan contoh yang real gitu ya leading by Iya. example itu sangat diminati sekali Mas oleh banyak apa namanya teman-teman dari luar Indonesia ya. Mereka bahkan sering diajak sama Bu Menteri tuh nanam kemarin juga ada tamu-tamu diajak nanam. Mereka Iya, senang sekali dulu Pak Presiden mengajak para dubes ya menanam juga di iya. mangrove. Saya lupa di mana ya itu. Itu sedang memang kita sedang gencar sekali karena itu adalah apa ya upaya yang harus kita benar-benar genjot gitu untuk menuju ke apa Indonesia Follow Net Sing 2030. Oke, Ibu. Ya. Oke, secara garis besar sebenarnya apa saja strategi dan arah kebijakan KLHK untuk melakukan pencegahan dan penanganan, Bu, serta pengendalian perubahan iklim? Maksudnya strategi atau arah kebijakan yang sudah dirumuskan itu seperti apa, Ibu? Bisa Ya, tadi salah satunya yang kita ingin tuju yang barusan saya sampaikan Indonesia Follow Net Sing 2030. Follow Forest and Land Use Net Sing di mana Yes. kita ingin mencapai keseimbangan antara emisi dan yang diserap begitu ya sehingga di 2030 kita bisa
uh, matching gitu ya, Ya, bisa seimbang begitu. biasanya. Itulah apa strategi yang benar-benar menurut saya jitu banget ya. Ini sudah kemarin juga di declare di forum COP26 di Glasgow, dan saya rasa 2030 tidak lama lagi ya, kita harus Iya, bekerja bersama-sama. Banyak cerita lagi mungkin dari sektor-sektor lain yang nanti mungkin bisa lebih digali ya. Kebetulan iya Ibu. saya di KLHK lebih banyak cerita tentang ini. Dan Kak Rutla juga terus kita akan kita akan kelola terus ya Mas ya, Kak Rutla ini, dan kita sudah bersyukur dari 2014 sampai dengan 2021 luas area yang terbakar itu sudah turun 79,82% ya. Ini juga suatu Oke. prestasi yang menurut saya tidak bisa dianggap remeh ya Bapak dan Ibu. Teman-teman, ini adalah upaya kita bersama dan mudah-mudahan kita bisa terus untuk kehidupan masyarakat kita yang makmur, sejahtera dan sehat. Ya, oke, baik Ibu. Bercerita ini sebenarnya balik lagi Bu, cuma ini ngomongkan terkait karhutla tadi kan berdampak terhadap kelompok rentan begitu ya. Misalnya menimbulkan ISPA, di sisi lain kelompok perempuan juga harus menanggung beban ganda gitu kan, untuk mengurus rumah tangga, anggota keluarga yang sakit dan lain-lain gitu. Tapi mereka kesulitan untuk keluar rumah gitu. Untuk memitigasi dampak yang lebih buruk begitu terhadap kelompok rentan, apa kebijakan pemerintah dalam memproteksi kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim itu, yang terdampak misalnya karhutla atau ke banjir, longsor itu, apakah ada ini Bu, kebijakan yang spesifik dalam memproteksi itu? Ya, tentu saja kebijakan umumnya bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan atau menyediakan lingkungan hidup yang layak. Itu kan ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan berbagai program pemerintah dalam hal ini KLHK diarahkan ke sana. Kita punya program untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, kita punya program ketahanan bencana dan perubahan iklim, kemudian satu lagi pengelolaan hutan berkelanjutan ya, itu kan juga ini. Nah, tentu saja secara langsung maupun tidak, perlindungan terhadap kaum yang rentan itu ada di dalamnya, gitu ya, ada di dalamnya. Dan ketika lingkungan sehat, hutan itu terjaga, sustainable, maka akses, partisipasi, dan satu lagi kontrol ya, itu pasti akan tersedia bagi kaum yang rentan. Karena apa? Yang namanya hutan itu, saya selalu bilang hutan dan Ibu Pertiwi dan perempuan itu koneksinya itu sangat erat sekali gitu ya. Jadi udah ada pokoknya udah soulmates banget gitu ya. Di mana ada hutan, kalau di mana hutan terjaga, di mana hutan lestari, maka perempuan itu juga akan berdaya gitu ya. Akses untuk mereka bisa mengelola hutan itu juga bisa lebih baik, bisa lebih lancar, hutan juga bisa termanfaatkan dengan baik. Dan kalau mau detailnya tentu saja banyak sekali ya program-program KLHK yang ada di sana, termasuk yang tadi saya ceritakan, ada program-program penanaman gitu ya. Kemudian di pengelolaan hutan lestari itu juga ada program-program untuk membantu teman-teman perempuan sampai ke bahkan pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu gitu. Kemudian akses untuk mendapatkan akses kelola hutan melalui perhutanan sosial dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berdampak positif terhadap upaya pengendalian perubahan iklim tadi. Jadi kita itu nggak cuma memitigasi tapi juga mendorong adaptasi ya. Oh ya, kita juga punya program yang namanya program Kampung Iklim, Mas. Program Kampung Iklim, Ibu ya? Iya, ini program Kampung Iklim. Itu gerakan nasional atau gimana, Bu? Iya, gerakan nasional, Mas. Di sana itu isinya ada mitigasi terhadap perubahan iklim dan juga adaptasi perubahan iklim, tapi di tingkat yang lebih level tapak begitu. Nah, disitulah sebenarnya itu tadi kelompok-kelompok rentan itu bisa sangat tidak cuma terprotek menurut saya, tapi juga bahkan berperan secara aktif, gitu ya. Sekali lagi
kita nggak ingin ya melihat kelompok rentan ini kayaknya jadi objek terpojok terus gitu ya. Iya. Ini kita ingin mereka pada kalau di Proklim itu bisa banget Mas. Di Proklim itu Oke. bisa banget mereka itu berperan gitu ya. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang simple gitu ya, yang kalau dikerjakan terus-menerus itu bisa menjadi aksi kolektif yang sangat bermanfaat untuk bumi gitu ya. Macam-macam Mas, mulai menanam-menanam, pengolahan sampah dan lain sebagainya. Iya. Berarti kelompok rentan ini dalam arti secara kebijakan sudah fasilitasi gitu begitu Ibu ya, dan dalam hal ruang-ruang publiknya juga sangat sudah dibuka lebar begitu ya, untuk kemudian Ya, saling ya, bergandeng tangan untuk membangun lingkungan yang lebih sehat dan lain-lain begitu Ibu ya. ya, Ibu ya. Sehingga tidak hanya dijadikan objek, oh ini kasihan kelompok rentan ini kena gini-gini gitu Ibu ya. iya, Jadi ada, ayo sekarang sudah semuanya sama, setara, dan mari kita bareng-bareng iya. bergerak begitu Ibu istilahnya Semuanya Bu ya, bisa, dalam ya, ngomong. ya, ya, Semuanya bisa Ibu ya. Oke, oke. ya. Ini ada pertanyaan lagi, mumpung belum kabur juga, dari Mas Mahfur Munif. Mohon maaf Bu, berapa sih anggaran pemerintah dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan karhutlah? Terus, apakah ada anggaran khusus untuk kelompok rentan? Wah, Silakan Ibu. ini karena saya nggak hafal angkanya ya, tapi Ah, ada ya. ya, ada di dalam program perencanaan kami itu yang namanya program apa ketahanan bencana dan perubahan iklim itu tadi ya. Kebetulan ada juga kemudian ada juga Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang melaksanakan program tersebut. Kalau besaran anggarannya saya nggak hafal ketika itu dikaitkan dengan berapa yang untuk apa namanya kelompok rentan tadi, karena kita nggak tentu saja nggak harus spesifik itu ya, tapi kita itu menandai ya kan ya, Templot. menandai atau ya Iya. melakukan tagging, menandai bahwa kegiatan-kegiatan yang ada itu dipastikan juga termasuk untuk memfasilitasi dan melibatkan kelompok-kelompok rentan tadi, dan itu pasti ya, termasuk di Karhutla gitu ya. Contohnya misalnya yang tadi saya sebutkan, masyarakat peduli api gitu ya, di mana Ya. masyarakat peduli api itu dilibatkan di dalam bahkan patroli secara terpadu. Nah itu tidak hanya melibatkan kaum laki-laki, tapi juga ada perempuan di sana. Halo Ibu, mohon maaf. Banyak digunakan untuk itu. Oke, keputus sedikit Ya tadi. Mas? Oh, Terputus sedikit, putus tadi ya? ya yang terakhir ya. Iya, tadi saya cerita tentang masyarakat peduli api ya. Itu kan juga Oke. kita biayai, kita biayai, kita fasilitasi gitu ya ketika mereka melakukan patroli terpadu. Kemudian yang lain-lainnya mungkin kita nggak selalu dalam bentuk cash money ya, tapi kita Ya. memfasilitasi peningkatan kapasitas, melatih mereka, memberikan salah satunya itu pelatihan paralegal supaya mereka berkesadaran hukum dan lain sebagainya. Keterampilan-keterampilan dan Oke. lain sebagainya. Baik Ibu. Ini mungkin yang terakhir dari saya ini Bu. Berbicara terkait dampak perubahan iklim yang kemudian tadi juga kan sangat berpengaruh gitu ya terhadap kelompok rentan begitu ya. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait aspek sosial dan sebagainya. Kira-kira ada nggak pemberdayaan ekonomi kelompok rentan yang terdampak Ibu? Tadi kan kalau secara edukasi kan sudah banyak ya terkait pencegahan gitu. Tapi apakah ada pendampingan ekonomi terhadap kelompok rentan ini dalam menyikapi perubahan iklim ini Bu? Dari KLHK misalnya. Ya, kalau contohnya yang tadi saya sebutkan di dalam program Kampung Iklim, ini kan tidak hanya kami sendiri ya. Di dalam program Kampung Iklim itu kita bekerjasama dengan banyak pihak. Dengan Pemda gitu ya, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang menarik juga kita tidak jarang melibatkan teman-teman dari private sector Mas dengan CSR-nya. Nah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Pemberdayaan ekonomi ya. Iya, dan menarik sekali karena biasanya memang sebaiknya usulan dari mereka gitu ya. Karena mereka yang lebih tahu sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan mereka.
Ya, itu jadi seperti mengadres isu perubahan iklim dalam skop yang kecil gitu ya Mas. Jadi Ya, menarik gitu ya. bottom up lah Bu ya, Iya, suara-suara dari betul. publik, Oh, kemudian di misalnya permasalahannya di sini adalah kenapa sering terjadi kekeringan? Oh, karena ternyata sumber mata airnya itu apa namanya tidak kontinu karena begini-gini itu kan bisa di masyarakat itu bisa ya, dilatih kita lah yang memfasilitasi itu ya. Kemudian perlu apa ini melakukan kegiatan misalnya penanaman gitu. Kemudian ada problem sampah misalnya kita latih. ya. Nah, itu ada seperti itu dan bahkan ada yang dari sampah itu sudah bisa menjadi kemudian menjadi sumber penghasilan ya. Kita Oke. tahu ada Ya, sirkular ekonomi itu salah satu contohnya. Belum lagi yang tanam menanam yang kemudian bisa tentu saja menghasilkan ya. Produk pangan Ibu ya, yang ya kemudian produk dikelola secara pangan. menarik gitu ya. Iya betul. Ada yang di apa namanya bikin semacam objek ekoturism gitu ya, yang mereka kelola Ekoturism, oke. sendiri ya. Itu Iya. kan juga Ah, kegiatan oke. politik ekonomi yang sekaligus bisa Basisnya pariwisata Ibu ya. iya Oke. sekaligus mengadres isu perubahan iklim gitu. Mereka beradaptasi Iya. sekaligus menghasilkan sesuatu kan. Kalau mereka sejahtera kan lama-lama juga bisa ini Iya, benar. Dan adaptasi. semua itu melibatkan perempuan tentunya Ibu ya. Oh iya, Oh, pasti pasti, ya. pasti. Biasanya malah Oke. ibunya banyak itu yang perempuan-perempuan, ibu-ibu. Ya Emak-emak, the enggak power of cuma emak-emak. perempuan, laki-laki juga Ya, jadi semuanya. Oke. ya kan bersama-sama. Ya. Oke, baik Ibu. Sudah hampir 1 jam kita berbincang Wah, nggak terkait kerasa dampak ya Mas perubahan ya. iklim, iya, dan karhutla terhadap kelompok rentan gitu kan. Tadi sangat banyak ya, apa namanya, konflik-konflik, bukan konflik ya, bencana-bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim, yang kemudian di situ sangat berdampak terhadap kelompok rentan, tadi perempuan, disabilitas, dan lain-lain gitu kan. Nah, dari semua kejadian itu dan dari pendampingan-pendampingan yang sudah dilakukan KLHK yang sangat menarik, mungkin sudah ada apa namanya masyarakat peduli api, kemudian ada gerakan kampung iklim gitu kan dalam Ya, apa namanya memberdayakan masyarakat khususnya juga kelompok rentan agar meningkatkan giroh atau semangat ya, meningkatkan semangat dalam ngomongkan kepedulian iklim ya atau pelestarian lingkungan karena ngomongkan perubahan iklim ini kan semakin hari kan ya seperti itu ya Bu, ya gunung es yang semakin meleleh dan sebagainya dan juga karhutla apalagi nanti kalau setelah musim hujan ini berlalu akan ada musim kemarau gitu kan. Nah, ya, kalau berkepanjangan akan mengakibatkan karhutla dan tadi juga dari KLHK banyak ya pencegahan-pencegahan edukasi kemudian penanganan yang sudah disiapkan yang sudah diakomodir dalam menangani dampak perubahan iklim ini sangat banyak sekali begitu Ibu ya. Mungkin terakhir dari saya ini kira-kira masukan-masukan gitu Ibu yang bisa membangun ya buat kita semua masyarakat khususnya baik misalnya masyarakat adat ataupun secara spesifik kelompok rentan gitu masukan-masukannya seperti apa dan juga khususnya kepada mungkin ada kritik dari dalam dari Ibu terhadap baik dari buat kementeriannya atau buat secara umum pemerintah Indonesia begitu Ibu. Silakan masukan atau saran atau apa kritik ini ya. atau apa itu. Silakan Ibu. Saya ini aja, saya mengajak aja. Saya lebih senang Oke. kita mengajak, mari kita bersama-sama membangun optimisme gitu ya. Apalagi sekarang juga era pandemi seperti ini, tidak ada yang lebih baik yang dilakukan selain membangun optimisme dalam banyak Iya. hal ya, termasuk di dalam pengendalian perubahan iklim dan bagaimana kita merawat bumi ini dan terkait dengan kaum-kaum yang rentan, kita percaya bahwa setiap makhluk yang diciptakan Tuhan itu pasti di-equip dengan Iya. ini ya, dengan berbagai hal ya, baik itu akal budi maupun daya dan karsa begitu, dan itu Iya. pasti kita bisa berdayakan. Contohnya itu tadi saya mengajak teman-teman semuanya termasuk teman-teman yang masuk golongan rentan tadi itu untuk Iya. ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah karena program pemerintah banyak sekali ya tinggal Iya. memanfaatkannya dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya ya, berpartisipasi dalam kampung iklim ya bisa nanti kontak dinas lingkungan hidup masing-masing apa sih yang bisa dilakukan
Dan juga dalam konteks Karhutla, kalau nanti ketemu teman-teman saya di lapangan, para Manggala Agni, ini ya sering-sering ngobrol ya, teman-teman saya itu ada yang punya ini unik sekali, punya mobil halo Karhutla, halo cegah Karhutla, H2CK. Itu yang suka melakukan campaign gitu ya, melakukan edukasi dengan masyarakat, dan senang sekali kalau kita bisa bekerja sama gitu ya. Jadi nggak ada masalah di lapangan gitu ya. Jadi bersama-sama kita ini gitu ya. Kita cegah Karhutla. Begitu. Terima kasih Mas. Oke, baik Ibu Novia. Jadi dialog ya antara masyarakat dengan beberapa pemerintah terkait gitu ya dalam kemudian mengatasi ya perubahan iklim ini, begitu Ibu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novia Widianing Tias atas paparannya yang luar biasa, wawasannya yang sangat luas begitu terkait perubahan iklim, khususnya juga terkait dampak-dampaknya juga gitu kan, dan bagaimana memfasilitasi, merangkul kelompok rentan sehingga tidak hanya sekedar menjadi objek, tapi mereka juga kita semua perlu bergerak gitu, baik kelompok rentan atau kelompok yang semuanya lah, masyarakat secara umum begitu. Terima kasih Ibu Novia sekali lagi, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan yang bergabung pada siang hingga sore ini gitu ya, yang senantiasa ini masih bertahan 37 ini luar biasa. Dan juga terima kasih sebesarnya juga kami sampaikan kepada tim Pokja PUG KLHK, The Asia Foundation, dan juga segenap kru beritabaru.co ya. Berita Baru ini media milenial yang kemudian membahas isu-isu terkini, baik lingkungan dan yang lain-lain begitu, yang telah bekerja keras untuk mensukseskan program bercerita edisi spesial pada siang hari ini. Selanjutnya tayangan ini bagi teman-teman yang telat, yang gabungnya 1 menit sebelum acara ini mau kami tutup gitu, nanti Mas, ada siaran ya. Ibu gimana Ibu? Nanti saya pantun ya. Oke, boleh Bu. Oke, baik. Belum Ibu. Ya? Boleh. Belum. Baik. Tayangan ini juga bisa disaksikan kembali di kanal YouTube beritabaru.co, bisa di-subscribe, like, dan share ya, beritabaru.co. Dan juga pastinya karena kita stay di Instagram, teman-teman juga bisa memfollow Instagramnya Ibu Widianing Tias Novia ya Ibu ya, @Widianing Tias Novia, dan juga gender_KLHK, serta tentunya beritabaru.co dong gitu. Oke, kurang lebihnya dari saya, dan pada bercerita spesial, saking spesialnya hingga Bu Novia pengen berpantun, acara ini akan diakhiri oleh pantunnya Ibu Novia. Kepada Ibu Novia kami persilakan. Oke ya, satu pantun untuk menutup perjumpaan kita. Terima kasih Mas Muiz dan rekan-rekan Sobat Iklim semua. Pantunnya adalah seperti ini. Jalan-jalan bersama pasangan. Cakep. Kala hujan, mari kita berteduh. Cakep. Mari upayakan keadilan dan kesetaraan untuk pengendalian perubahan iklim yang semakin tangguh. Oke, baik, terima kasih Bu Novia, terima kasih, dan salam adil dan setara untuk kita semua. Oke, saya akhiri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Mas. Salam sehat. Ibu.